Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini adalah program baru aku, yaitu tentang self love gitu, atau tentang sharing-sharing dan self development versi aku gitu ya guys ya. Nah, ini adalah salah satu playlist terbaru. Kalian bisa cek nanti playlistnya, ini namanya cara-cara aku untuk mengatasi overthinking, cara-cara aku untuk mengatasi berbagai macam problem hidup aku yang akan aku sharing ke kalian dengan tulus, dengan tulus gitu kan, dengan penuh kehati-hatian juga. Nah, dan juga aku berbagi banyak pengalaman yang udah aku lewatin dan bagaimana cara aku untuk struggling dan melewati semua itu. Aku bakal share semuanya di playlist ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian semua. Oke, di sini aku bakal ngebahas tentang 5 cara aku mengatasi overthinking, terutama ketika aku ada di fase quarter life crisis ya guys, yang dimana itu benar-benar penuh dengan drama, penuh dengan tangisan, penuh dengan kelelahan lah, pokoknya cukup sesak lah ya di saat kita udah mulai lulus kuliah waktu itu, terus ngerasa sendirian juga, ngerasa kok hidup gini-gini aja, kok cari kerjaan susah, pokoknya banyak keluhan-keluhan itulah. Terus juga overthinking, ngeliatin orang-orang kok udah pada sukses duluan, kok aku cuman gini-gini doang gitu. Nah, itu ada aku di masa-masa penuh dengan insecurity. Terus juga aku ngerasa kayak dunia itu gak berpihak sama aku, bahkan ada kepikiran buat suicide juga. Nah, gimana aku bisa bangkit, gimana aku bisa mengatasi overthinkingku sendiri dan bertahan sampai aku sekarang di usia menuju 29 tahun. Aku bakal sharing ke kalian. Oke, yang pertama kali aku lakuin waktu itu detox sosmed. Aku mengurangi scroll sosmed karena waktu itu aku benar-benar parah banget, lagi banyak kerjaan, lagi sering dibanding-bandingin lah ya sama orang tua. Kok kamu belum jadi apa-apa, terus dibandingin sama keluarga yang ini yang itu. Jadi ngerasa kayak aku kayaknya gini-gini aja, nggak berguna. Aku kerja siang malam, tapi kok belum bisa liburan, belum bisa keluar negeri, belum bisa kemana-mana. Tapi lihat teman kok kayaknya enak gitu ya hidupnya di sosmed gitu kan, bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Bukan iri ya, tapi lebih kepada kok kayaknya aku kerja siang malam gitu kan. Aku jadi guru, paginya, malamnya juga aku ngajar les, tapi kok cuman gini-gini doang hidupku, kayak nggak ada perubahan kayak gitu. Tapi di saat itu juga aku mulai berpikir untuk membatasi diri. Membatasinya dalam hal yaitu tadi ngurangi scroll sosmed. Terus juga mulai, kalau misalnya orang tua mulai ngomong macem-macem gitu kan, yang aku udah nggak enak dengarnya, aku lebih baik menghindari aja sambil tetap senyum, tetap nggak usah diambil ke hati gitu. Gitu sih. Jadi untuk aku menghindari itu, aku mengurangi distract-nya tadi. Aku mengurangi mengurangi orang-orang untuk nyakitin aku gitu loh, secara nggak langsung. Jadi kayak contohnya misalnya, kalau dari sosmed kan orang-orang pasti posting itu pencapaian kan, posting prestasi kan. Nah, itu yang bikin kita jadi penuh dengan pikiran-pikiran yang nggak penting gitu loh. Mereka bisa mencapai itu juga pasti ada proses-prosesnya. Cuman kan prosesnya itu yang nggak kita lihat kan. Nah, jadi ya biarkan aja mereka posting apapun. Yang bisa membatasi diri kita sendiri adalah kita. Diri kita ini loh, fisik kita ini loh, yang jangan membiarkan kita untuk jatuh ke situ gitu loh. Kita pasti ada waktunya guys, ada masanya gitu. Aku menanamkan pikiran itu waktu aku overthinking, gara-gara sering ngeliat di sosmed teman-teman udah pada nikah nih, udah pada kerja nih, kok pada berhasil nih gitu, kok aku gini-gini aja, udah mau 30 belum ketemu jodohnya kayak gitu kan. Ya ada di masa itu guys, aku bener-bener ada di masa itu gitu. Ya aku membatasi diri. Pertama itu sih, mengurangi scroll sosmed dan membatasi diri. Kalau misalnya ada orang tua yang ngomong mulai nggak enak, atau teman-teman yang mulai ngomong nggak enak, ya aku jawab sewajarnya aja. Dan kamu nggak perlu tahu jauh tentang itu, dan kamu nggak perlu jawab kalau kamu nggak mau jawab, gitu aja sih. Terus yang kedua, stop berpikir bahwa semua yang kamu lakuin itu dijudge sama orang lain. Kayak misalnya, kok dia jauhin aku, kenapa ya? Kalau aku ngelakuin kayak gini, dia bakal ninggalin aku nggak ya? Dia bakal berpikir apa tentang aku ya? Stop. Kenapa aku bilang stop? Karena kalau kita terus-menerus berpikir tentang pikiran orang lain yang kita nggak tahu, gitu kan, tentang hatinya orang lain yang kita nggak tahu, kita bakal capek banget dari dalam.
Capeknya kenapa? Karena kita berpikir bahwa kita tuh kayak penting banget, kayak pusat dunia, semua orang pasti mikirin kita. Enggak guys, enggak. Semua orang punya kesibukannya masing-masing. Semua orang mungkin pernah lihat kamu, ingat kamu, habis itu dia lupa. Karena apa? Dia harus cari uang, dia harus ngurusin keluarganya, dia harus mikirin sesuatu yang lebih prioritas untuk dia. Jadi kita itu nggak penting-penting amat di hidupnya orang lain. Jadi nggak usah takut, lakuin aja apa yang mau kamu lakuin. Yang bikin overthinking itu karena kita takut dijudge. Itu tadi, kita takut dijudge sama orang. Terus-terusan deh jadinya kita terlalu berpikir bahwa semua orang itu mikirin kita. Padahal ya mungkin iya mikirin kita sehari 2 hari, habis itu mereka lupa. Jadi do it aja gitu loh, gak usah takut. Karena yang bikin kita overthinking yaitu kita memikirkan apa yang difikirkan orang lain. Lebih baik kita mikirkan apa yang mau kita lakukan untuk diri sendiri gitu kan, daripada kita harus memikirkan orang lain. Dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati manusia itu gak bisa diukur. Jadi gak penting, gak ngaruh apa-apa. Selama kamu lakukan hal positif, ya kamu bisa stop it. Kamu batasi diri tadi, kembali lagi ke batasi diri. Batasi pendengaran, tidak perlu mendengar yang tidak perlu didengar, tidak perlu mengatakan apa yang tidak perlu dikatakan, kayak gitu. Terus yang ketiga, karena benar-benar parah waktu itu aku banyak meditasi. Meditasi kayak tarik napas, buang, tarik napas, buang, itu aku lakuin sambil merem, sambil cari cahaya matahari pagi di mana aja gitu guys. Aku selalu melakukan meditasi karena bener-bener efeknya. Kalian lakuin aja deh. Kalian cari guide meditation di YouTube itu banyak. Kalian cari, kalian terapin selama minimal 10 hari lah. Sampai kalian bener-bener tenang, kalian bener-bener relax. Nah nanti kalian bakal dapetin signal-signal atau sinyal-sinyal ketenangan. Karena meditasi itu emang ampuh banget. Kalian bisa googling, kalian bisa cari bahwa banyak banget fungsinya meditasi untuk tubuh, untuk pikiran, untuk mental. Ya, jadi emang kayak yoga juga gitu kan. Meditasi itu sebenarnya bagian dari pernapasan juga. Nah, kalian pernah berpikir nggak berapa sehari itu kita bisa nggak sih kayak bernapas yang bener-bener teratur, kayak ibaratnya tarik napas yang agak lama, buang. Pernah nggak kita mengistirahatkan diri kita, merilekskan diri kita gitu? Pasti jarang banget kan. Apalagi kalau kita hektik banget, kita sibuk, pasti kita jarang banget untuk tarik napas, buang nafas, kayak gitu-gitu. Jadi emang penting banget meditasi. Terus kayak menenangkan pikiran dengan meditasi itu ampuh juga untuk mengurangi overthinking. Terutama kalian bisa lakukan itu sebelum tidur. Terus yang keempat, untuk healing time juga bermanfaat juga, dapat pembelajaran baru. Menurutku yang paling bagus adalah membaca buku. Kenapa? Karena mungkin awal-awalnya kita baca buku tuh kayak ngantuk ya. Aku ngerasain sendiri baca buku membosenin banget sih. Cuma daripada kita pusing scroll sosmed nggak tahu mau ngapain, mending kita baca buku. Baca buku apapun. Ini aku punya buku yang ini Ikhlas Paling Serius dan Alpha Guide Girls, ini semuanya hadiah ya. Terima kasih yang udah ngirimin aku buku ini di hari ulang tahunku waktu itu. Ini buku yang bener-bener waktu itu aku tuh nggak suka baca buku sama sekali, tapi ketika aku dikasih buku ini aku bacanya nggak sampai 1 jam buku ini, karena dia isinya quote-quote gitu. Waktu itu juga dikasihnya pas aku lagi banyak pikiran gitu kan. Dikasih buku Ikhlas Paling Serius dengan quote-quote di dalamnya yang cukup mudah dimengerti. Kata-kata puitisnya juga sangat-sangat indah. Di situ aku kayak ngerasa mulai ada healing ya dari buku gitu loh. Mungkin dari hadiah lama-lama akhirnya aku beli buku sendiri guys. Dan memang aku ngerasakan efek yang luar biasa ketika aku membaca buku. Aku matikan data, aku matikan semua kuota segala macam itu, sosmed semuanya aku stop dulu. Aku baca buku, benar-benar habiskan dulu. Aku fokus dan aku ngerasa setelah itu aku tenang, jauh lebih relax. Kenapa? Karena aku tuh yang aku tahu tentang dunia ini tuh cuma sedikit banget ya gitu. Aku jadi ngerasa lebih banyak mau belajar lagi gitu loh dengan aku membaca buku. Jadi ketika aku membaca buku, bisa dibilang kayak istirahat sebentar dari pikiran-pikiran yang gak penting. Mending aku upgrade diri dengan aku mencari pengetahuan baru. Karena buku ini juga sulit ya. Orang membuat buku itu gak gampang, butuh banyak prosesnya. Jadi ya memang gak bisa sembarangan semua orang bikin buku gitu, enggak. Jadi ya memang
Kalau kalian mungkin lagi pusing, lagi overthinking, kalian banyakin baca buku. Ya di awal-awali dari mungkin kalian sukanya komik dulu, yang seru-seru, yang lucu-lucu dulu, hingga akhirnya kalian terbiasa gitu loh untuk baca. Nah, kenapa aku rekomendasi kalian tentang buku Ikhlas Paling Serius? Karena apapun yang ada di dunia ini pasti akan pergi. Gak ada yang abadi sama sekali. Kalian memikirkan sesuatu berlebihan hari ini, terus kalian sakit, habis itu kalian ya udah dilupakan gitu aja. Sebenarnya tuh intinya kayak gitu. Gak ada yang abadi, guys. Nah, ada salah satu quote-nya di sini yang menurutku bagus banget ya. Senang akan hilang, sedih akan letih, luka dan air mata, tawa dan bahagia hanya sementara. Jadi tak perlu berlebihan dalam menyikapi perasaan. Nah, ini salah satu quote yang menurut aku memang bener. Apapun itu sementara. Kamu berpikir gak sih, pernah mikir gak kalau waktu SD kok kayaknya SMP susah ya, tapi kalian tiba-tiba udah SMP aja? Mikir lagi gak kalau SMA kayaknya pelajarannya lebih susah ya, tapi kalian SMA, tiba-tiba kuliah, lulus. Tahu-tahu waktu time flies so fast gitu kan. Kayak semua itu serba cepet, tapi kalian bisa ngelewati walaupun dengan nangis-nangis ya kan, dengan penuh kecapean, tapi ya kalian bisa lewati itu. Jadi emang senang, sedih, luka, tawa, bahagia, semua sementara. Nggak ada yang perlu kita lebih-lebihkan tentang hal itu gitu. Ya itu tadi, baca buku yang menurut kalian bukunya relate dengan kehidupan kalian, atau kalian bisa mempelajari sesuatu yang baru dengan buku, itu bisa ampuh juga untuk mengatasi overthinking. Next, cara terakhir adalah terapkan pola hidup sehat, olahraga terutama. Kalian lagi banyak masalah, banyak pikiran, memang sih nggak bisa, kita nggak boleh lari dari masalah, nggak boleh. Tapi daripada kita diam aja meratapi tidak melakukan apapun, kita selingi aja dengan olahraga. Nah, kenapa aku nyuruh olahraga? Karena kalau kalian olahraga, kalian akan terbuka, ibaratnya fisiknya lebih sehat. Kalian bakal jauh lebih punya banyak ide, tahu mau ngapain aja. Kalian tuh kayak karena badan kita sehat, otak kita juga badan kita bergerak terus, otak kita juga ibaratnya jalan kan sambil repetisi terus kita juga capek, kita berkeringat terus. Ya otomatis mau overthinkingin apa kalau udah capek? Kalau udah olahraga, kita ibaratnya bukan nyakitin fisik ya, kayak nge-push diri kita untuk bergerak. Masalah-masalah yang sebelumnya kita pikirin mungkin terlalu-lalu, akhirnya juga biasa aja, bisa kita lewatin kayak gitu ternyata. Karena kalau kita udah banyak masalah, terus kita diam-diaman di kamar, mengurung diri, galau, capek sendiri, ya bakal dapat apa? Bakal dapat hikmahnya aja gitu. Jadi stop it gitu. Kamu harus olahraga mulai dari sekarang. Itu ampuh banget, guys. Kamu misalnya lagi overthinking, olahraga. Kamu badan lagi nggak enak, olahraga aja, dibawa olahraga ya, kecuali kalau kalian sakit banget ya parah, jangan olahraga deh. Terus jangan lupa juga makan makanan yang sehat, penting banget. Tidur yang cukup, jangan begadang. Yang bikin overthinking itu kalau kita udah sendirian di kamar terus begadang, nggak ngapa-ngapain. Lebih baik kayak stretching gitu kan, ya pokoknya bergerak lah. Karena kalau kita nggak bergerak, ya itu tadi, badan jadi kaku, jadi banyak penyakit juga yang datang ke kita. Nah, jadi intinya itu 5 cara aku untuk mengatasi overthinkingku sendiri. Yang pertama tadi adalah kurangi scroll sosmed, batasi kuping kita untuk mendengarkan sesuatu yang tidak perlu ya, itu tadi. Terus nomor 2, stop berpikir bahwa semua yang kamu lakukan itu dijudge sama orang lain. Stop it, you are not so important gitu kan, ibaratnya ya kamu penting, tapi penting untuk dirimu sendiri gitu ya. Terus nomor 3, meditasi. Lakuin meditasi minimal 10 hari rutin, setiap hari, setiap pagi atau setiap mau tidur, untuk mengurangi overthinking itu. Terus baca buku apapun. Killing time yang paling bagus adalah membaca buku, wajib itu, karena memang benar-benar kayak healing buat kalian. Apalagi buku-bukunya menambah ilmu atau mungkin menambah ketenangan untuk kalian, itu pasti bakal jadi nagih deh, percaya deh. Satu buku nanti awal-awal, lama-lama udah setumpuk buku yang kalian baca. Terus yang terakhir adalah terapkan pola hidup sehat. Tadi olahraga, makan makanan sehat, tidur yang cukup. Itu aja yang mau aku share ke kalian. Semoga bermanfaat. Stop overthinking. Apapun yang kalian lakukan, selama itu baik, lakukan aja. Jangan bandingin hidup kalian dengan orang lain. Ya, kalian itu keren, kalian itu hebat,
kalian itu mantep untuk diri kalian sendiri. Dan juga mau lakuin apapun, lakuin guys. Jangan sampai mimpi itu mati, mimpi itu pingsan dan terbangun ketika kalian sudah nggak bisa lagi untuk ngewujudin itu, gara-gara pikiran-pikiran yang masih kecil-kecil jadi besar, terus kalian takut untuk mewujudin itu. Stop it. Lakuin apapun yang masih bisa kamu lakuin. Jangan sampai terkubur gitu aja. Jadi lakuin hal yang tadi aku lakuin, semoga bisa membantu ya untuk kalian semua. Sehat-sehat untuk kalian semua. Bye. See you in my next video.